Nah, ini didapatkan dua data seperti ini ya untuk penyimpangan absolut untuk tren garis lengkung dan tren garis lurus. Nah, di sini kita bisa dapatkan untuk rata-rata penyimpangan absolutnya dihitung dari total jumlah penyimpangan absolut pada tren garis lurus dibagi dengan unit waktunya. Di sini ada 13 tahun. Iya, nanti saya kasih hadiah, ada hadiahnya, Mbak. Ada prize-nya. Oh iya, Mas Muhammad Riwahyu, monggo join. Dan untuk tren garis lengkungnya, dari penjumlahan total penyimpangan absolutnya dibagi dengan total unit waktunya 13 tahun, hasilnya 6,08. Nah, di sini peramalan menggunakan tren garis lengkung yaitu peramalan yang mendekati kenyataan karena dia lebih kecil hasilnya dari tren garis lengkung. Oke, ada yang ditanyakan nggak sebelum masuk ke bagian yang keempat untuk peramalan permintaan turunan? Tadi kan peramalan permintaan produk yang dilihat dari data penjualan periode sebelumnya. Lah, ini untuk peramalan permintaan turunan, dia dilihat dari pertimbangan produk yang lainnya. Oke. Oke, bisa dilanjutkan. Permen lollipop. Ya, Mbak, nanti pasti hadiahnya sangat menarik hadiahnya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Gimana? Oke, lanjut dulu. Untuk peramalan permintaan turunan di sini yaitu beberapa produk permintaan yang sangat dipengaruhi oleh produk lain sehingga tidak dapat menggunakan data penjualan produk yang telah lalu. Contohnya kalau di sini yaitu permintaan bungkus rokok dipengaruhi oleh penjualan rokok. Nah, permintaan produk pupuk dipengaruhi pada saat masa tanam. Nah, jadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Oke, Mbak Rindi. Nah, hubungan antara produk perusahaan dan produk yang mempengaruhinya, nah di sini digunakan persamaan regresi. Jadi, produk turunan menjadi variabel terikat atau dependent. Di sini kalau contoh yang di atas ya, bungkus rokok dipengaruhi oleh penjualan rokok. Jadi variabel terikatnya atau dependentnya di sini yaitu bungkus rokok. Sedangkan produk yang mempengaruhi produk turunan atau dominan menjadi variabel bebas atau variabel independen. Di sini yaitu rokoknya itu sendiri. Nah, atau permintaan produk pupuk dipengaruhi pada saat masa tanam. Nah, pupuknya itu sendiri menjadi variabel terikat, sedangkan untuk masa tanamnya itu sendiri yaitu variabel bebas. Nah, di sini ada persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX, persamaan regresinya. Seperti tadi, perhitungan tren garis lurus. Y-nya yaitu produk dominan, sedangkan X-nya yaitu unit waktu. Nah, di sini ada data dari perusahaan Nusa Persada. Dia memproduksi komponen produk NP1206. Penggunanya yaitu berbagai perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Namun pengguna terbesar yaitu perusahaan yang memproduksi dan menjual produk EL3112. Sehingga permintaan dari komponen produk NP1206 dipengaruhi oleh produk EL3112. Nah, berikut ini datanya dari tahun 96 sampai 2007. Baik untuk penjualan NP dan penjualan EL. Langkah pertama.
Nah, di sini ada 3 langkah. Nurlela, ya Mbak Nurlela, online lagi. Langkah pertama, kita menyusun regresi antara produk turunan dan produk dominannya. Nah, tadi kita harus tentukan mana yang termasuk variabel terikat dan mana yang termasuk variabel bebas. Di sini yaitu variabel terikatnya yaitu produk NP1206 dan variabel bebasnya atau variabel independennya yaitu EL3112 karena penjualan produk NP1206 dipengaruhi oleh EL3112. Nah, jadi terikat karena penjualan ini dipengaruhi oleh penjualan EL. Nah, sehingga didapatkan data seperti ini. Untuk persiapan regresinya sama kayak tadi, kita latihan persamaan tren garis lurus. Bisa juga dibuka di modulnya. Nah, dari data pada tabel di atas, dapat disusun persamaannya seperti ini. Kita mencari A dan B-nya. Ingat ya rumusnya tadi, Y sama dengan A plus BX. Ya, ingat kan? Jadi 1.796.000 ini yaitu data penjumlahan dari NP1206 atau Y itu sendiri. Sedangkan 12A didapatkan dari tahunnya. Kan unit tahunnya kan dari tahun 96 sampai dengan tahun 2007. Sementara 291.600B ini dari jumlah EL produk EL3112 atau X itu sendiri. Sedangkan 40 miliar ya, ini 40 miliar ini sekian ini didapatkan dari perkalian antara produk EL3112 dan produk NP1206. 43 miliar ini. Sedangkan 291.600A ini dari jumlah produk EL3112 dan 7 miliar sekian ini didapatkan dari jumlah kuadrat dari produk EL3112. Seperti pada saat kita tadi ya mengerjakan persamaan tren garis lengkung, kita masih mencari nilai A dan B, sehingga untuk persamaan yang di atas yang ini, nah kita kalikan dengan 24.300. Maka didapatkan persamaannya seperti ini. Nah, persamaan yang di bawah dikurangi dengan persamaan yang di atas akan diperoleh 315.300.000 sama dengan A plus 52.720.000. Ini dikalikan, jadi kita mencari mencari perkalian yang mendekati, Pak, dari nilai dari 281.600A itu sendiri. Titik tengah AP. Titik tengah AP gimana? Maksudnya gimana, Mbak? Ya, ini saya kursornya di sini. Berarti yang di sana nggak itu ya, nggak jalan ya kursornya ya. X2 hasilnya dari mana? X2 itu didapatkan dari produk EL tadi, jumlah produk dari EL3112 dari data sebelumnya. Nah 291.600 ini dipangkatkan, jadi hasilnya didapatkan ini 7.138.600.000.
Nah, di sini didapatkan nilai B-nya sejumlah 5,9807 dibulatkan menjadi 5,98. Nah, nilai B ini kita masukkan pada persamaan di atas. Nah, misal di sini kita ambil persamaan yang atas sendiri. Nah, seperti ini. 1.796.000 sama dengan 12A 4 plus 291.600 B. B-nya dimasukkan di sini. Nah, didapatkan 1.743.768. Nah, 1.796.000 dikurangi 1.743.768 hasilnya 52.232 dibagi 12 sehingga didapatkan A-nya 4.004.352 dan dibulatkan 4.352. Nah, sehingga didapatkan persamaan regresinya seperti ini, Mbak. Gimana, Mbak dan Masnya dari persamaan yang di atas ini? Iya, Mbak. Jadi lebih enaknya nanti saya buatkan untuk soal-soalnya aja. Kalau pakai yang soal yang di sini masih sangat ruwet karena jumlah angkanya memang besar, itu yang membuat agak kesulitan ya di sini. Nanti bisa saya sederhanakan untuk soal latihannya nanti. Ah iya, kebanyakan ini sampai miliaran memang. Ya, memang membuat kita kesulitan ya. Nanti coba saya sederhanakan lagi untuk soalnya, untuk jumlah nominalnya mungkin ya, biar nanti bisa lebih mudah untuk dipahami. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke materinya selanjutnya. Nanti lebih enaknya kita pakai untuk soal latihan saja ini, daripada kita berfokus bagaimana contohnya pada modulnya. Ini sangat membingungkan bagi saya. Nah, ini langkah keduanya, menyusun peramalan produk EL3112. Sama, kita menggunakan tren garis lurus Y plus A plus B X. Y-nya di sini yaitu produk EL3112 itu sendiri, sedangkan X-nya yaitu unit waktu. Waktunya di sini ada 12 tahun. Nah, dari data tabel sebelumnya, seperti ini ya, kita dapatkan tabel untuk persiapan tren garis lulusnya. Nah, ini didapatkan 291.600 itu dari total produk Y, yaitu EL3112, dibagi dengan unit waktunya 12 tahun, yaitu didapatkan 24.300 untuk angka A-nya. Ingat ya, persamaannya Y sama dengan A plus BX. Sedangkan untuk B-nya 173.600 dibagi 12 unit tahunnya sama dengan 303,50. Sehingga persamaan produk untuk EL3112 didapatkan, yaitu persamaannya seperti ini, 24.300 plus 303,50.